Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktifani dengan NIM 22251900884, kelas 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuktian statistika, yaitu pembuktian teorema limit pusat opsional. Nah, di sini pembuktian ini dari buku Mathematical Statistics with Obligation, karya Dennis D. Weckerly, William Mendenhall, dan Richard L. Stephen, yang berbunyi, misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, sampai dengan seterusnya berturut-turut jika limit N mendekati T hingga MNT sama dengan NT, di mana T ini adalah bilangan real. Maka fungsi distribusi YN konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N mendekati tak hingga. Nah, untuk buktinya, berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurang mu per sigma. Nah, di sini kita akan mendistribusikan ya untuk Y barnya. Nah, berdasarkan teorema 7.1, Y bar sama dengan 1 per N dikali sigma, yang dimana untuk batas bawahnya itu I sama dengan 1, dan batas atasnya N, YI. Nah, di sini kita akan distribusikan. Nah, sini kita masukkan untuk Y barnya, UN sama dengan akar N dikali 1 per N dikali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI dikurang mu per sigma. Nah, kemudian di sini kita akan mengkalikan air pancur. Tetapi sebelum itu kita akan mengkalikan ya untuk mencari hasil dari perkalian akar N dikali dengan 1 per N. Untuk akaran itu sama dengan pangkat ya. Kalau jika kita pangkatkan sama dengan N pangkat setengah. Kemudian untuk 1 per N itu jika kita pangkatkan sama dengan N pangkat min 1. Nah, yang seperti kita ketahui bahwasanya kalau eksponensial, jika dikalikan itu maka ditambah. Karena variabelnya sudah sama ya, sama-sama dengan N, maka dapat ditulis N pangkat setengah ditambah min 1 sama dengan N pangkat min setengah. Nah, kemudian kita akarkan lagi sama dengan 1 per akar N. Nah, selanjutnya kita kalikan air pancur untuk yang pertama itu akar N dikali 1 per N dikali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI. Sini kita kalikan, maka mendapatkan UN sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI per akar N. Kemudian kita kalikan untuk akar N dikali dengan min mu atau negatif mu sama dengan min akar N dikali mu. Untuk penyebutnya kita tuliskan kembali yaitu sigma. Nah, sigma di sini. Kemudian di sini seperti yang kita lihat ya. Di sini itu penyebutnya itu 1 untuk akar N dikali mu. Kemudian di sini untuk sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI itu penyebutnya akar N, dan di sini sigma. Sehingga di sini belum sama ya. Kemudian kita akan samakan ya untuk menyebutnya. Maka UN sama dengan sigma yang dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI dikurang N mu per akar mu sigma dikali akar N. Yang dimana akar N ini dapat kita keluarkan. Sehingga dapat ditulis sama dengan 1 per akar N dikali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI dikurang N mu per sigma. Nah, seperti yang kita ketahui juga, bahwasanya untuk distribusi normal atau ZI itu sama dengan YI dikurang mu per sigma. Yang dimana di sini kan ada ya, Y1 dikurang N kali mu per sigma. Nah, di situ kita bisa ubah menjadi ZI. Sehingga dapat ditulis sama dengan 1 per akar N
dikali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N ZI. Seperti itu. Jadi untuk UN-nya itu sama dengan 1 per akar N dikali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N ZI. Nah, di sini karena variabel acak YI adalah independen dan terdistribusi identik, sehingga ZI, I-nya itu sama dengan 1, 2, sampai dengan N, independen dan terdistribusi identik dengan E Z1 atau nilai harapan ZI sama dengan 0 dan V ZI sama dengan 1. Nilai varian ZI-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka dapat ditulis ya, M sigma ZI T sama dengan MZI T dikali MZ2 T dikali sampai dengan MZN dikali T. Yang bisa, ini tuh bisa dituliskan sebagai ini. Sama saja dengan MZ1 dikali T pangkat N. Gitu. Nah, kemudian untuk MUNT-nya, kan di sini UN-nya udah diketahui ya sebelumnya tadi. UN-nya itu 1 per akar N dikali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N ZI ya untuk UN-nya. Sehingga dapat tulis MUNT, ini kan terhadap T ya. Nah, ini terhadap T sama dengan M sigma ZI dikali T per akar N sama dengan MZ1 dikali T per akar N pangkat N. Nah, di sini berdasarkan teorema Taylor-nya, MZI T sama dengan MZI 0 ditambah M aksen ZI 0 T ditambah M double aksen ZI. Ini untuk lambang ini disebutnya dengan C ya. Berarti ditambah M double aksen ZI dikali C kali T kuadrat per 2. Yang dimana 0 itu kurang dari C dan C itu kurang dari T, atau C di antara 0 dan T. Nah, dan karena di sini MZ10 itu sama dengan E dikali E pangkat 0 Z1, yang dimana jika dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Nah, sehingga dapat tulis sama dengan E1 berarti sama dengan, untuk nilai harapannya sama dengan 1. Dan M aksen ZI 0-nya sama dengan EZ1 atau nilai harapan ZI-nya. Z1-nya itu sama dengan 0. Dan MZ1T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 C per 2 dikali T kuadrat. Yang dimana C itu di antara 0 dan T. Oleh karena itu, di sini kita akan distribusikan ya, di sini untuk yang ini. Untuk MUNT sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 CN per 2 dikali T per akar N pangkat 2 pangkat N sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 CN dikali T kuadrat per 2 per N pangkat N. Yang dimana 0 itu kurang dari CN dan CN itu kurang dari T per akar N. Atau CN itu di antara 0 dan T per akar N. Nah, di sini perhatikan lagi ya, bahwa N itu mendekati tak hingga untuk CN itu mendekati 0 dan M double aksen Z1 CN T kuadrat per 2 itu mendekati M double aksen Z1 0 dikali T kuadrat per 2 sama dengan E dikali Z1 kuadrat dikali T kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2. Karena E Z1 kuadrat atau nilai harapan dari Z1 kuadrat ini sama dengan nilai varian Z1 sama dengan 1. Jadi untuk limit N mendekati tak hingga Bn sama dengan B, maka limit N mendekati tak hingga Bn itu 1, Bn itu 1 ditambah Bn per N pangkat N sama dengan E pangkat B. Nah, B-nya itu dari sini ya. Iya. Nah, sehingga untuk limit N mendekati tak hingga MUNT sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 ditambah
M double aksen Z1 si N dikali T kuadrat per 2 per N pangkat N sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Nah, seperti yang sebelumnya ya, di sini kan E pangkat B kuadrat ya, B-nya dari sini. Kemudian di sini juga untuk E pangkat T kuadrat per 2 itu dari sini. Iya. Nah, sehingga untuk limitnya itu ya diketahui bahwasanya limit N mendekati T hingga MUNT itu sama dengan limit N mendekati T hingga 1 ditambah M double aksen Z1 si N dikali T kuadrat per 2 per N pangkat N itu sama dengan E pangkat T kuadrat per 2 untuk fungsi pembangkit momen variabel acak normal standar ya. Nah, maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 ini, maka dapat disimpulkan bahwa UN itu memiliki distribusi yang konvergen. Yang konvergen itu yang memiliki limit. Nah, limitnya kita dapatkan, yaitu T kuadrat per 2 ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Sehingga untuk pembuktian teorema 7.5 ini terbukti. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.